Oke, perkenalkan, nama saya Leonardo Dorante Sitanggang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan final project Data Science Bootcamp mengenai analisis penjualan perumahan. Pada gambar sebelah kiri dapat dilihat merupakan contoh dataset dari penjualan properti, di mana terdapat kolom tanggal, lalu ada harga, total kamar tidur, toilet, luas bangunan, fitur-fitur bangunan, dan juga alamat. Selanjutnya business understanding pada tahap pertama. Di sini saya menggunakan model CRISP-DM Data Driven Method, di mana hasil akhirnya akan memberikan sebuah saran 3-10 rumah yang layak untuk dibeli. Mana terdapat beberapa persyaratan. Yang pertama, dataset harus melalui tahap understanding dan prepare. Lalu properti yang akan dianalisis harus telah dibangun sesudah tahun 1990 atau telah direnovasi setelah tahun 2000, dan juga menampilkan 5 minimum visualisasi data dalam bentuk grafik. Pada fase kedua yaitu data understanding, pada gambar sebelah kiri, yang gambar pertama merupakan tipe data dasar dari kolom-kolom yang ada, di mana terdapat kolom yang menggunakan date time, float, integer, dan objek. Lalu pada gambar kedua yang di sebelah kanannya merupakan contoh item pertama dari dataset. Berikut ini adalah deskripsi statistik, di mana terdapat total sekitar 4.600 baris, lalu juga terdapat rata-rata dari tiap-tiap kolom, nilai minimum, kuartil, nilai maksimum, dan standar deviasi. Selanjutnya, terdapat beberapa 4 tipe data yang bisa dianalisis, di mana dibagi menjadi 2 jenis, yaitu categorical data dan ordinal. Pada categorical data dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk nominal terdapat pada kolom street, city, stateship, country, dan waterfront. Lalu untuk ordinal terdapat pada kolom condition dan view. Untuk interval tidak terdapat kolom apapun, sementara untuk rasio terdapat kolom price, bedroom, dan seterusnya. Fase ketiga itu data preparation, di mana pada tahapan ini saya memeriksa apakah ada kolom yang duplicated, dan pada hasil yang setelah dilakukan analisis tidak terdapat kolom yang duplicated. Selanjutnya juga tidak terdapat kolom yang memiliki nilai none atau missing data. Selanjutnya juga memeriksa beberapa inconsistent data seperti tanggal yang tidak valid alias tidak bisa dikonversikan ke date time. Lalu juga ada data-data yang tidak valid, di mana tidak boleh memiliki nilai di bawah 0 seperti harga, bedroom, lalu luas bangunan, luas dan juga total lantai, di mana semuanya tidak boleh memiliki nilai negatif. Lalu untuk tahun bangun yang valid, yaitu tentu saja properti yang telah dibangun sebelumnya untuk datasetnya, dan tidak mungkin ada properti yang dibangun sesudah tahun ini. Dan juga untuk datasetnya seluruh properti harus berada di USA. Selanjutnya untuk outlier, di sini saya menggunakan box plot untuk mendeteksi adanya outlier, di mana dapat dilihat pada kolom price terdapat beberapa data yang memiliki outlier, di mana data tersebut jauh dari area whiskernya. Selanjutnya, setelah kita mendeteksi adanya outlier, kita bisa membersihkan datanya atau menghandlingnya menggunakan perhitungan kuartil, lower dan upper bound, di mana untuk data-data yang memiliki outlier pada kolom price akan dihilangkan dari dataset. Berikut ini adalah box plot setelah dilakukan handling. Tahap keempat yaitu EDA, di mana di sini saya memberikan beberapa grafik dari hasil analisis data. Yang pertama yaitu grafik yang menunjukkan 7 kota di mana sebaran properti tersebut paling banyak. Yang pertama ada di kota Seattle, lalu Renton, dan seterusnya. Selanjutnya masih menggunakan diagram yang sama, yaitu pie chart. Di sini saya memberikan perbandingan antara properti yang memiliki akses dekat ke sungai atau danau dan yang tidak. Lalu
ada pengurutan 7 properti terluas berdasarkan square feet living area, di mana terdapat pada properti yang beralamatkan di kota Redmond. Lalu menggunakan konsep yang sama pada diagram bar chart, menampilkan berdasarkan ukuran luas area properti terbesar di mana terdapat pada kota Issaquah. Selanjutnya merupakan perbandingan menggunakan pie chart untuk menampilkan total properti yang memiliki basement ataupun tidak. Lalu kali ini menggunakan scatter plot menampilkan tren harga berdasarkan dari luas living areanya, di mana biasanya semakin luas living areanya maka harganya juga akan semakin tinggi, di mana bisa dilihat merupakan ini tren positif. Selanjutnya kembali menggunakan pie chart. Di sini saya menampilkan perbandingan antara bangunan yang sudah pernah direnovasi sesudah tahun 2000 dan sebelumnya. Lalu menggunakan pie chart lagi menampilkan komparasi total lantai yang dimiliki per bangunannya. Yang terakhir ada analisis akhirnya. Untuk faktor yang menjadi pertimbangan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, merupakan bangunan baru yang baru saja dibangun sesudah 1990 atau direnovasi sesudah tahun 2000. Lalu menghilangkan data yang overpriced atau yang berdasarkan dari outlier sebelumnya, dan juga terdapat perbandingan pada beberapa kolom yang nantinya akan diberikan skor penilaian. Di sini terdapat beberapa kolom seperti waterfront atau akses ke sumber air terdekat, lalu ada kondisi dan view indikator, lalu ada rasio di mana semakin pas rasio antara 2 kamar mandi per 3 kamar tidur akan memiliki skor yang lebih tinggi. Lalu juga berdasarkan luas bangunan dan semakin baru sebuah bangunan itu dibangun. Berikut ini hasil analisisnya, di mana saya menampilkan 10 properti yang paling layak untuk dibeli, di mana terdapat properti yang beralamatkan pada kota Issaquah, lalu diikuti dengan Fason, North Bend, dan seterusnya. Untuk skor maksimum yaitu 10 dan skor minimum yaitu 0. Dan di samping kanan merupakan code dari hasil analisisnya. Oke, itu saja untuk presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih.